Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap ya belajar? Harus selalu siap dan semangat. Nah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar mengidentifikasi perubahan wujud benda dan mengetahui bagaimana proses perubahan wujud benda. Nah, mari kita simak mengenai penjelasan perubahan wujud benda. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Perubahan wujud benda adalah proses perubahan bentuk suatu benda dari satu wujud ke wujud yang lain. Nah, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan ini tuh terjadi karena adanya penyerapan atau pelepasan kalor dan dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu materi yang kedua itu ada jenis-jenis perubahan wujud benda beserta contohnya. Nah, yang pertama itu ada mencair, yaitu terjadi saat benda padat dipanaskan hingga mencapai titik leleh. Nah, contohnya itu seperti es batu yang mencair dan mentega yang meleleh saat dipanaskan. Nah, lalu yang kedua itu ada membeku, yaitu terjadi saat benda cair itu didinginkan hingga mencapai titik beku. Contohnya itu air yang membeku menjadi es batu di dalam freezer. Nah, lalu yang ketiga itu ada menguap. Perubahan zat cair menjadi gas karena pemanasan. Contohnya itu air yang mendidih menghasilkan uap atau pakaian basah yang dijemur hingga kering. Yang keempat yaitu mengembun. Ialah terjadi saat gas didinginkan sehingga berubah menjadi cairan. Contohnya itu seperti embun pagi hari pada daun atau uap air yang mengembun di gelas berisi air dingin. Nah, lalu ada menyublim, yaitu perubahan langsung dari padat menjadi gas tanpa melewati wujud cair. Nah, contohnya itu seperti kapur barus yang kelama-lamaan itu bisa menghilang karena menyublim. Nah, lalu ada mengkristal anak-anak, yaitu perubahan langsung dari gas menjadi padat. Contohnya itu seperti pembentukan salju atau kristal belerang di bawah gunung. Nah, perubahan wujud benda ini yaitu umumnya bersifat fisika. Artinya, komposisi zat itu tidak berubah dan proses ini dapat kembali ke wujud semula. Seperti es yang mencair itu bisa membeku kembali anak-anak. Nah, jadi perubahan wujud benda itu meliputi mencair, membeku, menguap, mengembun,
menyublim, dan mengkristal. Nah, semuanya itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti es batu, air, uap, embun, kapur barus. Nah, gitu anak-anak. Nah, jadi anak-anak, perubahan wujud benda itu artinya benda itu bisa berubah bentuk karena panas atau dingin. Nah, misalnya itu seperti es yang keras itu bisa menjadi air saat terkena panas, dan air juga bisa berubah jadi es saat dingin. Nah, ada beberapa macam perubahan wujud benda itu seperti mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Walaupun bentuknya itu berubah, benda itu tetap sama ya. Jadi perubahan ini tuh sering kita lihat setiap hari. Jadi kita bisa belajar bagaimana benda di sekitar kita itu bisa berubah bentuk dengan bantuan panas atau dingin. Nah, baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.